Nggak habis pikir, kenapa banyak orang miskin tetap ngerokok? Gue bukan nyerang, tapi kalau duit lu aja pas-pasan, kenapa masih mau bakar uang tiap hari gitu? Gue pernah ada di lingkungan ini. Bokap gue ngerokok, kakak gue ngerokok, teman-teman sekeliling gue ngerokok. Gue sendiri pernah ngerokok waktu SMA. Tapi makin dewasa, gue mikir, ini tuh bukan sekedar kebiasaan, tapi pola pikir yang bisa bikin lo susah keluar dari lingkaran kemiskinan. Dan gue mau bongkar 3 alasan kenapa banyak orang miskin justru nggak bisa lepas dari rokok. Rokok itu candu, kita semua tahu lah. Tapi masalahnya bukan cuma soal nikotinnya. Menurut addiction theory, ketika otak udah terbiasa dapat dopamin instan dari rokok, lu bakal nyari sensasi itu terus. Bagi orang miskin, hidupnya udah penuh tekanan. Masalah finansial, kerjaan berat, stres keluarga. Nah, rokok jadi pelarian murah yang bisa bikin mereka rileks sebentar. Masalahnya, murah dirasa, mahal di dompet bro. Misal, lu beli rokok 25.000 per hari, sebulan 750.000, setahun 9 juta bro. Itu udah setara modal usaha kecil atau bayar uang kuliah gitu. Tapi di kepala perokok ada self justification. Cuma 25.000 doang. Atau kalau nggak ngerokok malah pusing. Ini yang bikin mindset mereka stuck. Ngerasa nggak bisa hidup tanpa rokok. Padahal justru rokok bikin mereka makin susah berkembang secara finansial. Dan karena ini dianggap kebutuhan primer di lingkungan mereka, kebiasaan ini terus diwariskan ke generasi berikutnya bro. Gue lahir di lingkungan perokok. Bokap, kakak, temen, tetangga semua yang ngerokok. Menurut social learning theory dari Albert Bandura, perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh observasi dan peniruan. Kalau dari kecil lo udah lihat orang-orang di sekitar lo ngerokok, maka rokok akan terlihat normal, bahkan keren. Buat banyak orang miskin, rokok juga jadi social glue. Perekat obrolan di warung kopi, tempat nongkrong, atau saat istirahat kerja. Kalau nggak ngerokok, lo bisa dianggap nggak solid lah, nggak gaul, bahkan sok suci gitu. Dan yang paling parah, ada slogan konyol yang sering gue denger. Mending nggak makan daripada nggak ngerokok. Ini bukan cuma kebiasaan, tapi udah jadi identitas kelompok. Lu bisa lihat sendiri lah di banyak lingkungan miskin. Anak-anak remaja udah mulai ngerokok karena itu dianggap buat ritual masuk komunitas. Hasilnya, lingkaran setan kemiskinan nggak pernah putus. Kebiasaan yang nggak produktif terus diwariskan. Bagi gua, masalah terbesarnya bukan rokoknya bro, tapi mindset konsumtif yang ada di baliknya. Banyak orang miskin yang rela keluar uang harian buat hal instan, tapi ogah nabung atau investasi gitu. Menurut teori delay gratification dari Walter Mischel, orang yang bisa menunda kesenangan jangka pendek punya peluang sukses yang lebih tinggi. Tapi perokok berat cenderung kebalikannya bro. Mereka pilih kepuasan sekarang, walau masa depannya dikorbankan. Kalau duit rokok lo setahun aja dikumpulin, udah bisa dipakai buat ikut kursus skill baru, modal usaha, atau beli aset digital yang kayak kripto yang nilainya bisa naik. Gue pribadi ngerasain bedanya. Setelah gue berhenti ngerokok pas SMA, gue bisa simpen uang itu buat hal lain. Gue udah ngalamin kerja berat sebagai buruh pabrik, lalu kerja serabutan, dan gue tahu betapa susahnya cari duit. Makanya gue heran kenapa ada orang yang udah susah-susah cari uang, tapi dengan gampangnya dibakar jadi asap. Kalau mindset ini gak diubah, mau dapat uang segede apapun, ujungnya tetap habis bro. Gue gak nyuruh lo berhenti ngerokok kalau lo udah kaya raya dan semua kebutuhan lo terpenuhi. Tapi kalau lo masih berjuang keluar dari kemiskinan, lo harus sadar bro, rokok itu bukan cuma ngerusak badan, tapi juga nyedot duit lo setiap hari. Gue tahu berhenti itu susah, tapi lo bisa mulai dari kesadaran kecil. Uang rokok lo adalah tiket buat masa depan yang lebih baik bro. Kalau lo setuju atau pernah ngalamin hal yang sama, coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like and subscribe biar kita sama-sama belajar jadi versi terbaik dari diri kita bro.